saya titip pesan juga, tolong kalau dia reseh atau bikin ulah mendawir ke siapapun, panggil saya. Tak banting kalau saya tidak tanggung-tanggung, tak banting kalau saya orang kayak itu. Tidak peduli dia Habib, tidak peduli apa. Kalau terbukti rasis loh, kalau terbukti dia ndawir, kalau dia sekedar ngomong nggak enak ya kita tidak berani, nanti urusannya sama hukum itu. Tapi kalau dia sudah ndawir, ada videonya terbukti, langsung tak banting itu. Siapapun dia, mau badannya segede badak ya tetap tak banting. Anak Nusantara jangan dilawan ya. Kalau mereka sombong, kita juga bisa sombong. Ini bukan kesombongan dari saya, tetapi ini kesombongan dari anak Nusantara yang tidak terima ketika sejarahnya dirusak ya, agamanya dirusak, akidahnya dirusak, ulamanya direndahkan. Ini anak Nusantara ya, harus bangkit. Kalau mereka bisa main otot, kita bisa lebih main otot. Otot kawat balung gel. Iya, darah pejuang Bang Masruk, betul. Ya. Kita harus sombong di hadapan mereka, harus sombong. Di protes harus sombong, karena kita sombong dengan orang-orang yang sombong itu enggak apa-apa. Tetapi ingat bahwa kita itu anak Nusantara. Akhlak akan terjaga ketika mereka bisa menjaga akhlaknya. Tapi kalau mereka rasis, akhlak kita kesampingkan. Itu Bang Masruk, betul kan? Iya, kita hormati ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Betul. Kita muliakan mereka, tidak memuliakan para imigran yang pecundang itu. Mohon maaf, saya itu kalau sama Kibin saya tidak bisa galak. Kasihan, mereka orang yang perlu kita tolong. Kalau saya sama Kibin tidak bisa galak, kasihan. Walaupun mereka ngomong anjing gimana, saya tetap santai, tidak marah-marah saya. Tapi kalau ada Habib yang mengaku turun Nabi, dia semena-mena di atas Komal, langsung saya pasang badan. Harus seperti itu. Ketika mereka rasis, saya juga bisa lebih rasis. Yeah. Harus anak Nusantara kok letoy. Darah pejuang kok malu-maluin. Darah pejuang kok jadi pecundang, menjadi budak para gelandangan. Itu apa kalian tidak malu? Kibin-kibin ini, Kibin-kibin ini lebih pintar, lebih cerdas, lebih berilmu. Kok kalian bermahabat dengan orang-orang yang bodoh, yang notabene tidak punya kapasitas, tidak punya keilmuan, apalagi keilmuan adab pun mereka tidak punya. Negeri ini ya kan, luar biasa berbudaya, tapi apakah mereka punya budaya? Negeri yang berbudaya masa mau diperbudak mas sama orang-orang yang tidak punya budaya? Kok tidak malu kita? Ya. Kalau mereka tonjok kita satu kali, tonjok lagi 1000 kali, itu saja. Makanya kemarin itu saya dengar Pak Wahyu itu ada diintimidasi atau dipersekusi sama kelompok mereka. Saya ngamuk-ngamuk langsung dirangkum itu. Karena Pak Wahyu itu tak anggap orang tua saya sendiri. Tapi ternyata itu isu bohong, tidak benar. Makanya saya tidak jadi marah saya, tidak jadi marah saya. Tapi kalau memang benar saya marah. Sempat saya bilang potong aja kepalanya itu. Ada Habib itu di atas di Komal itu, Habib itu. Tidak peduli saya. Betul, betul. Mereka bisa merusak, bisa membongkar, tapi tidak bisa masang. Betul. Ayolah, Jong Batak, Jong Sunda, Jong Jawa, Jong Madura, Jong Ambon, Jong NTT, semuanya yang ada di Nusantara. Ayo bangkit, kita bersatu.
apapun agama kalian, apapun etnis kalian, ayo kita bersatu atas nama anak bangsa yang tidak terima sejarahnya dirusak oleh mereka. Itu saja. Bangkit semua anak-anak Nusantara. Yang tidak punya kemampuan fisik, cukup doakan kami dengan apa saja. Yang tidak punya kemampuan untuk bernarasi, doakan kami saja, karena dengan doa-doa kalian akan menyemangati kami, menguatkan iman kami untuk bermahabbah kepada bangsa. Hubul waton minal iman. Ini ada yang bilang ODGJ. Orang gila itu ketika bermahabbah dengan orang gila itu pada cocok. Tapi orang gila itu akan selalu mengatakan bahwa dia itu gila, orang lain gila gitu loh. Itu seperti itu ya. Karena apa? ODGJ itu tidak akan mengaku gila. Dia itu merasa paling waras. Ya seperti ini, sambusa daging ini. Ya. Ya. Laporan dulu sama kabib kamu, suruh kemari ya. Gitu loh. Biar kepanasan dengan narasi saya. Terus nyuruh orang persekusi saya itu loh. Ya. Ya, tapi ingat, sekarang bukan zamannya seperti itu. Gak zamannya kalian nakut-nakuti anak Nusantara, gak zaman. Karena anak Nusantara sekarang banyak yang cerdas. Ya, itu saja. Alhamdulillah berkat tesisnya Kiai Imad. Beliau pejuang. Iya betul, betul. Itu senjata terakhir, doa. Ya kalau tidak bisa berjihad dengan senjata, setidaknya dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan doa. Karena mentalitas seseorang itu kan berbeda-beda. Kita memaklumi itu. Ada yang jantungan, ada yang ngompolan. Maklum lah. Tapi saya yakin sepenakut-penakutnya anak-anak Nusantara, mereka tidak akan tinggal diam ketika negaranya dijajah atau dirusak. Saya yakin. Walaupun mereka penakut, mereka bukan pengecut, itu yang pasti. Kan begitu ya, Bang Masur. Ketika negara membutuhkan, sepenakut apa mereka akan maju terdepan. Contohnya di Surabaya, banyak yang penakut di situ, tapi mereka bukan pengecut karena mereka berjiwa berjuang. Banyak yang takut mati di sana, tapi iman mereka lebih kuat. Walaupun mereka takut, tapi mereka bukan pengecut. 10 November Surabaya. Bahkan yang membunuh, mengebom panglimanya Inggris itu siapa namanya, lupa saya. Malabi itu santri bukan tentara, santri itu dilemparin bom sama santri-santri. Santri bukan dari Balawi yo, Balawi tidak ikut perang ya. Amin amin, doa yang sama untuk saudara-saudara ke semua, amin ya. Tidak ada satupun Balawi di sana. Justru di perang 10 November itu ya, itu pasukan Gurkha yang notabene digaji oleh Belanda, Inggris, itu banyak yang berbela membela NKRI loh, ikut berjuang loh. Tapi Balawi tidak ada. Orang Jepang yang dulu menjajah kita, banyak yang menjadi pejuang-pejuang kita, tidak mau pulang. Orang Inggris juga. Ya kamu kan kepanasan karena saya bicara fakta. Takut rungkat ya, emang udah rungkat kan? udah rungkat Fajar gitu. Ya kamu takut pulang ya, takut miskin di sana ya.
di Yaman. Karena dunia sudah menolak kalian. Di dunia kamu tidak diterima di mana-mana. Cuma di sini yang masih mau menerima. Kalau kalian pulang ke Yaman, kalian miskin selama-lamanya. Ya, itu saja. Oh, ada imigran takut pulang. Ya orang Yaman ini. Imigran takut pulang. Oh, aduh, saya stikernya ganti ya, imigran takut pulang. Nah, ini saya ketemu tema baru. Makasih Bang Syam. Imigran takut pulang Bang Syam. Karena di sini sudah keenakan, takut miskin di sana. Aduh, imigran takut pulang. Nanti dibikin lagu apa ya? Bang Syam, ada yang bisa bikin lagu tema ini nggak? Imigran takut pulang. Saya jadi pengen ketawa. Ini kalau Habib datang ini marah dia. Oh, Kamandanu. Oke, nanti tak ngomong Kamandanu. Itu ada kayaknya musiknya itu yang sholawat itu. Khairuman fataya saroh, itu diganti ini aja, imigran takut pulang gitu ya Bang Sam ya. Kamu ngomong PKI wong leluhur Pak Alawi aja, PKI semua, tengkot-tengkot PKI siapa? Dalang-dalang orang Pak Alawi itu semuanya. Kamu PKI teriak PKI. Ya itu solawatannya entus itu. Khairuman fataya saroh. Itu nanti liriknya tak ganti, imigran takut pulang karena di sini keenakan itu ya. Kalau pulang jadi gelandangan gitu ya. Nanti tak bikin nanti. Ini saya ketemu tema yang menarik, Pak. Kalimatnya biasa, tapi luar biasa. Makasih Bang Asrul, sehat selalu, berkah barokah. Ini cocok nggak Bang Asrul kalau saya bikin tema ini? Imigran takut pulang. Makasih. Ini levelnya menyala ya. Terima kasih Bang Asrul. Cakep ya. Oke, nanti tak bikin lirik nanti. Aduh. Nanti tak bikin lirik. Terima kasih Bang Asrul, love-nya, love. Terima kasih. Ini untuk Nusantara. Aduh. Nanti tak catat langsung, nanti tak bikin lirik itu. Kayaknya nanti FYP nanti kalau dibikin VT Bang Asrul. Tak bikin VT ya. Aduh. Ya memang fakta ya, kalau mereka pulang paling jadi tukang tambal ban ya. Makan pasir, makan angin. Tapi anehnya ini Bang Asrul, pasir yang dari Tarim itu malah dijual di sini dengan harga satu botol itu jutaan loh. Itu pasir Tarim. Pasir Tarim itu. Tapi Muhibinnya mau katanya buat dilemparin ke dagangan, ke lapak-lapak biar jualannya laris. Tapi nyatanya ketika mereka lempar di lapak-lapak mereka tambah sepi. Tambah sepi. Ya tanah terkutuk kok ditaruh di sini.
yang beli botolnya. Iya, tanah terkutuk untuk Kota Tarim. Karena di situ ada sumur barkut, tanah yang terkutuk. Ya, namanya juga hadratul maut ya kan. Tanah kematian. Makanya kalian kipin-kipin ini ya kan, kalau kalian mau bermahabbah ya, berdasarkan basyiro ya. Jangan karena kalian ya berbeda politik, berbeda pilihan, kalian akhirnya ikut mereka. Kita boleh berbeda pilihan ya kan, tapi ini adalah marwah Kanjeng Nabi yang harus kita bela. Makanya jangan terlalu fanatik dengan sesuatu yang bisa berubah-ubah. Orang yang ikut mereka cenderung karena penduduk yang didukungnya itu ndak pernah jadi, kalah terus gitu loh. Akhirnya mereka kecewa ikut mereka. Itu kebanyakan seperti itu. Ayolah kita berpolitik yang sehat. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita tetap jaga. Makanya jangan terlalu fanatik dengan sesuatu yang berubah-ubah. Jadi walaupun kita ada perbedaan, kita tidak akan ada gesekan. Kita boleh pilih Pak Jokowi, boleh pilih Pak Prabowo, boleh. Nyatanya dulu saya pilih Pak Jokowi 2 kali. Setelah Pak Jokowi tidak nyalon lagi, saya tetap pilih Pak Prabowo. Tetapi kami juga berdasarkan pengamatan gitu. Karena dia orang yang ikhlas, itu saja. Saya melihat beliau itu orang yang ikhlas kok. Walaupun Pak Prabowo itu tidak sepintar dan tidak secerdas Pak Jokowi gitu, tetapi saya lihat beliau ini orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan aja. Dan saya dukung tanpa harus ya membenci yang lain gitu loh. Di sini kan ada kemarin ada Pak Ganjar. Saya orang PDIP, tapi saya tidak dukung beliau malah gitu. Tidak dukung beliau. Saya malah dukungnya Pak Prabowo. Saya dari dulu loyalis PDIP. Tapi saya tidak harus memilih presiden itu berdasarkan partai saya. Saya melihat dari figurnya. Karena beliau itu orang yang ikhlas. Memangnya jadi presiden mudah? Susah, dihina, dicaci, difitnah. Tidak mudah. Semakin pohon tinggi itu semakin kencang anginnya. Ya seperti Pak Prabowo ini. Ingat, nanti di tahun 2029 pilihlah yang sesuai dengan hati nurani kita, tapi jangan pernah pilih orang Yaman. Batasi mereka, jangan sampai masuk ke pemerintahan. Itu saja. Insya Allah Pak KDM ya, Kang Deddy insya Allah mencalonkan diri, dan beliau di mata saya masih yang terbaik. Itu saja. Masih yang terbaik. Kalaupun dia buat konten ya untuk sebuah pencitraan, tetapi ada kinerjanya. Kinerjanya bagus. Dia pencitraan dengan kerjanya, bukan melalui kontennya. Tetapi itu dikontenkan yang membuat ia viral. Karena kinerjanya memang bagus. Tidak seperti gubernur yang lain, hanya pencitraan tapi tidak ada kerjanya. Tidak ada prestasi. Saya orang Jawa Tengah dan saya kecewa dengan kinerja gubernur saya sendiri, kecewa saya. Walaupun dulu saya memilih beliau gitu loh. Saya melihatnya Gus Yassin, bukan melihat karakter gubernur. Saya terang-terangan aja. Saya melihatnya Gus Yassin, Yassin, putranya Mbak Mim Zubair. Karena beliau itu orang alim, tidak banyak bicara.
Tapi justru yang banyak bicara ya atasannya itu. Jangan memilih karena uang. Maukah kita dibayar 100 ribu? Ya, mau. Tapi kita dibodohi selama 5 tahun. Saya sepeser pun ya demi Allah, dari dulu tidak pernah mau menerima itu. Walaupun itu ada beberapa partai yang mau ngasih, caleg yang mau ngasih, tak tolak semua mentah-mentah. Demi Allah ini saya katakan seperti ini. Harga diri saya mau dibeli dengan segitu, nggak terima saya. Demi Allah saya belum pernah menerima sepeser, tak tolak mentah-mentah. Bahkan ada yang dari keluarganya istri mau ngasih saya, tak tolak. Saya tidak peduli siapa dia. Ini untuk harga diri saya, tak tolak saya. Sampai marah omnya istri, sampai marah sama saya. Tapi tidak lama sih, nyadari sendiri. Itu hati nurani sendiri yang berbicara. Jadi jangan mau terpengaruh. Kita boleh terima uang, boleh, tidak apa-apa. Itu anggap aja sedekah gitu. Tapi jangan mau menerima atau mau menerima kalau untuk nyoblos, khusus nyoblos ini jangan. Ini kan jangan diterima. Masa 100 ribu atau 50 ribu kita mau bodohin 5 tahun. Rp100.000 itu satu harinya habis, so. Nggak nyampe 1 hari, 1 jam habis, so. Kita kerja aja cari sendiri bisa kok. Emang kita nggak bisa kerja lagi? Bisa kan? 1 hari itu 100.000 itu buat apa? Paling buat jajan anak. Terus kita mau dibohongin selama 5 tahun. Tuh, harga diri mahal. Anda pernah mendengar berita seorang yang jual mainan itu membunuh mertuanya dan melukai istrinya? Itu karena harga diri yang sudah dilecehkan. Bahkan walaupun dia sudah melakukan kekerasan, tetap disupport oleh banyak orang karena mempertahankan sebuah harga diri. Itu namanya siapa, lupa. Itu ada di mana itu. Dan anaknya mendapatkan simpati yang luar biasa dari netizen. Itu penjual mainan itu. Orangnya ramah, pendiam, kerja keras, tapi direndahkan. Makanya ketika dia masuk mobil itu, harga diri laki-laki harga mati. Dia masuk mobil itu dengan mengatakan itu. Maka jangan mau kalian cuma dibayar 100.000, 200.000 hanya untuk membohongi hati nurani kita. Apalagi dibohongi mengatasnamakan agama, dijanjikan nanti bertemu 72 bidadari masuk surga. Emang surga bapakmu? Iya, ketika mereka ya kan, dapat mandat atau perintah dari atasan untuk melakukan bom bunuh diri dan mengiyakan itu, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada bangsanya, berkhianat kepada agamanya, bahkan berkhianat kepada keluarganya, anak dan istrinya. Demi 72 bidadari dia rela meninggalkan anak dan istri. Pengkhianat lah, jelas pengkhianat. Agama mana yang mengajarkan untuk membunuh orang? Apalagi agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, menyayangi semua, apapun etnisnya, apapun agamanya disayangi. Kok ini ada orang mengaku-ngaku paling Islam tapi membunuh, merusak? Ajaran dari mana? Kristen tidak pernah mengajari seperti itu. Buddha tidak pernah mengajari Islam, ya kan? Katolik tidak pernah, Hindu tidak pernah.
Itu budaya Nusantara saling menjaga. Di Bali, ketika ada acara Nyepi, itu orang Islam yang menjaga. Tetapi ketika kami Muslim merayakan hari raya, mereka ikut pacalang itu ikut menjaga. Itulah toleransi di Indonesia. Sudah terjaga, jangan kalian rusak itu. Kok kalian rusak mengatasnamakan agama? Ya. Jangan kalian rusak.